Saya berpikir dengan kedap tertidur anak usia 5 tahun, ini segini Pak, anak ini panjang. Saya berpikir bahwa anak ini dibius Pak. Hari ini atau dengan pendapat umum terkait kasus yang melibatkan tersangka mantan Kapolres Ngada. Kita sepakati dulu, kita nanti sampai jam 15 ya, rekan ya. Jam 15 nanti waktu kurang saat pertanyaan ini terbuka untuk umum. Dari awal perkara ini mencuat adanya dugaan tindak pidana pemerkosaan dan narkoba. Tapi saya lihat dalam perkara ini undang-undang narkoba yang tidak masuk. Padahal ini ada statement dari Kabel Prof di Propam Mabes Polri Agus Wijanto menyatakan positif narkoba, tetapi pasal narkoba hilang di sini. Mungkin bisa langsung direspon Pak di tim Pak. Dan Pak Propam itu ya. Baik, terima kasih pimpinan. Terkait dengan kasus narkoba, pada saat kami mengamankan Fajar, itu tidak ada indikasi. Kami kan bergerak penyelidikan itu berdasarkan surat yang kita terima dari Hubinter Mabes Polri, dan semuanya itu tidak ada yang menyatakan terkait narkoba. Demikian. Itu masalahnya dicek nggak Pak kemarin? Waktu dicek urin nggak? Tes urin nggak? Kami tidak lakukan tes urin. Untuk yang kami serahkan pula pada saat itu, karena memang kami langsung serahkan ke Mabes Polri, ke Divpropam, kaitannya dengan pelecehan, terus kemudian pada saat itu langsung diproses kaitannya dengan pelecehannya, dan pada saat itu memang mungkin ada pengecekan urin dan dinyatakan positif. Jadi yang menyampaikan tadi apa positif urin tadi siapa Pak? Kalau Prof di Propam Brigjen Pol Agus Wijanto ini mengatakan positif amfetamin. Ini bagaimana, mana yang benar? Polda NTT yang salah atau Mabes Polri yang salah ini? Nah, terkait dengan pada saat rangkaian penyelidikan terhadap Fajar ini, kami tidak menemukan indikasi terkait narkoba. Tapi kan lokus deliktinya kan di tempat Bapak. Secara teknisnya bagaimana? Pada saat itu kami informasinya bahwasanya Fajar itu sebagai pengguna karena dilakukan tes urin di Mabes Polri. Muter-muter nih Pak. Pak Kajati, saya mohon saran Pak. Kalau kayak begini Pak Kajati biasanya lebih paham. Sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional terkait dengan pra penuntutan, maka tentu yang kami teliti adalah apa yang ada dalam berkas perkara. Betul, pasti. Itu ya, saya udah paham itu. Pak. Ya. Nah, ketika ada fakta seperti ini, teknis menyelesaikannya gimana menurut Pak Kajati? Dikembalikan kepada pemilik kewenangan, yaitu penyidik yang punya penyidik, hak untuk melakukan penyidikan. Pak Dir, ya, ini akan jadi catatan Bapak. Baik, kami jadikan catatan. Ya, langsung disidik pidana narkobanya. Baik. Ya. Oke, saya lanjut Pak Ketua. Jadi saya tambah juga bahwa karena perkara ini adalah kami kategorikan selaku pelanggaran HAM berat, kami satu pendapat hukum dengan Komnas HAM. Komnas HAM juga sudah merekomendasikan Polda, Kajati, dan juga Mabes Polri tentang penambahan pasal 17 apa komunikasi berkas perkara dengan kepolisian. Terus ketiga, tentang jumlah tersangka dalam perkara ini. Saya sudah menemui para korban dan orang tua korban, Pak Ketua. Jadi proses anak yang 5 tahun ini menjadi korban, ini proses hampir 1-2 minggu sebelumnya. Si Fani dengan pacarnya tinggal di kos tempat di mana orang tua korban. Dia kos di satu kamar, pacaran. Nyatanya di sini tersangka cuma 2, Fajar dan Fani. Nah, pacarnya Fani itu tidak ditersangkakan. Menurut pemahaman kami, patut diduga dia itu bisa bersama-sama membantu atau bahkan dia yang mengatur. Karena dari 1 minggu 2 minggu sebelum terjadi peristiwa ini, anak ini dijemput pagi, dikasih hadiah terus setiap hari. Munculnya image mereka tuh
bagian dari keluarga, sehingga orang tuanya bisa bebas menyerahkan kepada berdua ini digunakan mobil hasil daripada rental yang diberikan oleh Fajar. Berdua selalu mengajak anak ini sampai peristiwa terjadi. Pas peristiwa terjadi tersebut, anak ini diantar lagi malam, terus dijemput pagi-pagi lagi, pulangnya malam lagi, dijemput lagi pagi, terus itu sampai menurut pemahaman kami dari orang tua bahwa ini pengkondisian di mana supaya anak ini kan diancam tidak melapor berbicara kepada siapapun juga peristiwa yang dialami anak ini yang dilakukan oleh Fajar. Jadi ini proses pengkondisian berdua nih, orang dua nih, Fani dan pacarnya, secara terus menerus. Yang mengantar ke hotel juga adalah berdua nih dengan mobil rental. Mereka mendapat uang dari Fajar. Jadi patut diduga bahwa ini adalah mereka adalah bagian dari tindak pidana orang perdagangan manusia. Mereka ini bersama-sama ikut menikmati hasil kejahatan tersebut. Menggunakan mobil pun tidak disita. Saya tidak tahu sita atau tidak mobil. Rekening mereka tidak pernah disita. Saya tidak tahu apakah disita. Dan ini patut diduga mereka mengkondisikan anak ini sampai pulih dari kesehatannya, sampai tidak ngomong orang tua 1 tahun berikutnya baru tahu orang tuanya kalau anak ini diperkosa. Dan ibunya menerangkan bahwa dia ditunjukkan video atau gambar oleh penyidik tentang anak saya, ditindih oleh Fajar, anak saya dalam keadaan tertidur. Saya berpikir dengan keadaan tertidur anak usia 5 tahun, ini segini Pak, anak ini panjang. Saya berpikir bahwa anak ini dibius Pak, dibius. Jadi dia tidak merasa sakit, tidak menangis di hotel. Hotel kan bisa terdengar pada semua. Ruangnya kecil hotel Pak. Saya beranggapan bahwa patut diduga anak ini dibius. Jadi harus adanya masuk undang-undang kesehatan. Nah, ini harus kita ungkap supaya penerapan pasal dalam dugaan tindak pidana harus maksimal Pak. Jadi kalau ada keraguan kita junto-juntokan aja, baik itu undang-undang pelanggaran HAM berat, undang-undang yang sudah diterapkan di sini dengan undang-undang kesehatan. Ini tidak diterapkan. Ditambah lagi Pak, dalam perkara ini sebenarnya harus juga junto undang-undang tentang 286 KUHP dan 285 tentang pemerkosaan. Kalau kita ada keraguan, itu prinsip dari penyidik dan penuntut umum kan menerapkan pasal-pasal berlapis itu supaya tindak pidana yang terjadi bisa dijerat. Jika pasal-pasal yang kita terapkan satu bisa lepas, satu sudah ada yang cover kan begitu. Tapi undang-undang tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 286 KUHP dan 285 tidak diterapkan. Saya minta Polda NTT memeriksa lagi pacar si Fani untuk ditetapkan sebagai tersangka. Karena sangat gamblang ini perkara. Bersama-sama berbulan-bulan melakukan aksi untuk bagaimana manipulasi anak ini. Mamanya dikasih kembang gula, kasih kue, kasih baju, anak ini dibawa bersama-sama. Mengetahui adanya tindak pidana saja tidak melapor sudah dikategorikan, bisa dikategorikan tersangka. Mengetahui ada tindak pidana, apalagi ikut serta. Kita pola pikirkan kita begitu kita bangun sebagai penegak hukum. Terus kedua, keempat Pak, sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang kita baca dan kita ketahui itu bahwa Fajar ini melakukan aksi ini kan dari video, mengupload di website atau apalah dengan menerima uang. Apakah rekening ini sudah dilakukan penyitaan hasil dari kejahatan ini? Kenapa kita ngomong begini? Ini hasil kejahatan, eksploitasi seksual yang dipublikasi sehingga orang nonton dia dapat uang, harus disita Pak. Karena ada hak-hak daripada korban yaitu restitusi yang harus dilindungi oleh negara. Jadi untuk pengamanan harus disita nih aset-aset ini Pak. Karena ada dalam undang-undang tentang LPSK adanya restitusi yang mengerti kerugian. Bagaimana dari 5 tahun sampai usia dewasa nanti? Siapa yang menanggung masa depannya? Ini suatu kejahatan yang luar biasa yang harus dihukum mati Pak orang ini dan dikebiri. Gitu. Jadi semua ini masyarakat keluarga semua dari NTT datang ke sini Pak karena ada apatis. Mereka semua keluarga besar jadi apatis Pak. Sudah tidak percaya, ragu terhadap penegakan hukum.
apalagi pelakunya adalah anggota kepolisian, seorang Kapolres. Berarti proses seleksi, proses sistem kepangkatan dan jabatan Polri ini saya nyatakan gagal, Pak. Bisa lolos Kapolres begini melakukan pedofilia, melakukan pemeriksaan pada anak yang harus dilindungi. Ini luar biasa, Pak. Merinding, Pak, kita punya anak, Pak. Bagaimana 5 tahun diperkosa, Pak? Hancur banyak. Robek-robek, Pak, masa depannya dia. Mungkin itu saja dulu, Pak Ketua. Kesimpulan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak. Komisi 3 mengapresiasi Kapolda NTT beserta jajaran baik dalam penyidikan hingga dilimpahkannya berkas perkara untuk tahap penuntutan sampai dengan P21 serta dalam mengawal proses persidangan KKIP nantinya hingga tercipta putusan atas nama pelanggar yaitu AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumatmaja. Yang kedua, Komisi 3 RI meminta Kapolda NTT melalui Dirkrim untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana narkotika, dugaan perdagangan orang, dugaan tindak pidana pencucian uang, dan dugaan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh AKBP Fajar Widyadharma. Juga dilakukan oleh Stefani Hedi Doko Rehi, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut secara transparan dan berkeadilan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketiga, Komisi 3 DPR RI meminta Kapolri untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan kekerasan seksual, khususnya bagi perempuan dan anak dengan mengedepankan kepentingan korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Keempat, Komisi 3 DPR RI meminta Kajati NTT untuk memastikan proses dakwaan, pelimpahan ke pengadilan hingga penuntutan atas dugaan pelanggaran pada pasal 81 ayat 2 dan pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 6 huruf C junto pasal 15 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta pasal 2 ayat 1 junto pasal 10 junto pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terhadap tersangka AKBP Fajar Widyadharma dan tersangka Stefani Hedi Doko Rehi dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke ya, sepakati ya, rekan-rekan ya. Izin pimpinan, nomor 2 pimpinan. Apa tuh? Tadi kan terhadap undang-undang TPPO kan bisa dimasukkan dalam berkas perkara. Iya. Jadi tidak perlu kita cantumkan di situ. Oh, yang nomor 2 ya dikeluarkan ya. Nomor 2. Oke. Coba, teman-teman. Enggak, yang kata TPPO itu Pak, perdagangan orang kan sudah bisa dimasukkan dalam di dakwaan langsung di ini. Berkas perkara ini kan? Ya, berkas ya. Mengusut tuntas dugaan tindak pidana narkotika. Ya, perdagangan orangnya kan sudah masuk gitu. Dan itu pacar si Fani yang pelaku itu. Ya itu yang orang lain tadi mana? Kita nggak bisa sebutkan namanya Pak. Pokoknya kita pelaku lain. Namanya ini disembunyikan betul. Kita sampai cari juga nggak tahu Pak. Siapa Pak? Makanya kita terbuka. Siapa tahu selain dia ada lagi juga. Ya dan kawan-kawan gitu Pak ya. Oke ya. Siap. Ya, saya sepakati ya, rekan-rekan ya. Iya Pak. Jadi dengan selesainya pembacaan kesimpulan selesailah sudah agenda kita hari ini. Saya garis bawahi Pak Dirkrim untuk yang narkobanya bisa diusut lagi, Pak Kajati yang TPPO masukkan ke berkas ya. Terima kasih, acara saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.